Rajin dengar, apalagi kalau istri lagi ngomong ya rajin lah suami-suami mendengar. Iya iya. Walaupun kita tahu ujungnya apa. Ada perdebatan sekarang, istri harus kerja dan istri nggak boleh kerja. Oh, gue percayanya sama panggilan. Mhm, Gue percayanya, keluarga itu teamwork, oke. keluarga semua punya panggilan masing-masing. Mmm, Jadi, kalau istri memang bekerja, mungkin karena ada keharusan, mhm, untuk membantu, ekonomi keluarga, mhm, atau memang dia punya panggilan. oke. Panggilannya di marketplace atau sebagai businesswoman. Mmm. Nah, kepala rumah tangganya musti akomodir gini-ginian. Mmm, Panggilan dari setiap anggota keluarga, termasuk oke. istri. Karena housewife itu panggilan juga, Mmm, housewife, ibu rumah tangga. Nah, gue sering ketemu suami-suami, istri gue nggak ngapa-ngapain tuh, mmm, cuman nganter anak sekolah, ternyata oke. dia housewife. Mmm, Dia cuman ngurusin jemuran tuh, cuman padahal ngurusin, sebenarnya pekerjaan rumah tangga tuh sangat luar biasa sekali ya. wih, nggak Iya ada iya iya habisnya, iya never ending job, iya iya. housewife itu, Dan itu housewife. biasanya dirasakan kalau misalnya lagi tidak ada pembantu nih misalnya Ya, nih. kalau ART lagi mudik, Iya, lagi nah, pulang, terus ya, kita ngebantulah 50% pekerjaan di rumah, hmm, hmm, tuh ngerasain tuh, ya. luar biasa banget. Gue latihan sih selama mudik, kalau ART lagi mudik, Mhm, selama lebaran, mhm, gue latihan untuk appreciate ART. mhm mhm mhm, Karena nggak ada mereka, wah setengah mati loh mmm, kita, setengah mati banget. Dan gue ngalamin jadi housewife kan, iya. Selama berapa tahun tuh? 16 tahun, Oke, gue ngalamin. iya, Jadi gue tahu banget pekerjaan rumah itu nggak gampang, mmm, nggak never ending, mhm bener-bener mhm never mhm ending, mhm, dari pagi ke pagi lagi, mhm, and 24/7, nggak ada yes, iya habisnya. iya, Jadi dari bangunin mmm, anak-anak, dari mandiin mereka, mmm, anterin, itu never ending itu, iya sampai malam. Kita musti tidur paling malam, bangun paling pagi. iya. Jadi sebenarnya kalau gua telaah sebenarnya tergantung situasi ya, gitu. Ya, Nggak bisa dibilang yang satu benar, yang satu salah, ya, gitu ya. ya, Jadi, pertama-tama adalah kesepakatan dari awal sebenarnya juga, ya, exactly, sebelum nikah, ya, di mana kita harus, ngobrol dulu gitu hmm, maksudnya. hmm, Ya seperti lo bilang kan kadang-kadang ada dimulainya dengan kondisi hmm, ekonomi yang ekonomi, belum menopang untuk satu orang saja yang bekerja, ya, gitu. Tapi ada juga, case di mana yang si suaminya udah cukup mapan hmm, untuk membiayai mhm, kehidupan serumah tangga ya, gitu. ya, Jadi gua selalu lihat dari 2 hal itu dulu. ya, Nah, kalau misalnya satu hal di mana istri juga ikut bekerja menopang dan membantu suami mhm, gitu, itu kan, bagi, kubu yang bilang istri ini harusnya sebagai ibu rumah tangga, hmm, mereka harus melihat dulu situasi dan keadaannya iya, gitu iya, ya. Kalau situasinya tidak memungkinkan, ya dua-duanya harus bekerja iya, terlebih dahulu gitu, iya, membangun dulu, finansial lebih kuat karena hmm, kebutuhan apalagi sekarang anak-anak sekolah juga dari lahir, kebutuhan dokter, hmm, kebutuhan, sekolah, itu kan tinggi sekali iya, ya iya, dan semakin lama semakin besar iya, kebutuhannya. Nah, setelah itu baru kita bagi tugas masing-masing gitu. hmm, Jadi jangan juga ditumplekin lagi, udah istrinya juga kerja juga, pulang juga dikasih bebannya iya, juga 90%, 100% lagi ke istrinya juga. iya, Ya in certain period of time pasti akan burn out gitu, iya, iya, gua rasa. makanya yang tadi gue bilang, keluarga tuh teamwork Iya, seharusnya. It's a never ending job mmm, semuanya sebenarnya. mhm, Nah, kita punya kultur seringkali suami sama istri di Indonesia, suami leave it to the wife, iya semua pekerjaan rumah. iya, Semua urusan anak-anak, saya yang cari uang, mmm, kamu ngurus semua anak-anak. mhm, Makanya di episode berapa, berapa, saat yang lalu, heeh, kita ngomongin parenting. oke, Kita ngomongin akhirnya Indonesia tuh jadi negara fatherless nomor karena 3 ya? ya nomor Iya, 3 di dunia, karena kulturnya begitu gitu. mmm, Husband seringkali leave it to the wife untuk mmm, urusan anak-anak. mmm, Makanya gue selalu melihat, family teamwork, iya iya, teamwork. Semuanya walaupun suami, kepala rumah tangga pulang dari kantor, mmm, dia di rumah harus ngobrol sama anak-anaknya. iya iya, Dia harus tetap, kalau bisa dia urus juga mhm anak-anaknya. mhm mhm. Gue ngelihat kultur ini soalnya di negara-negara yang emang nggak bisa punya ART. Mmm,
yang nggak mhm. bisa punya pembantu dan Dan kalau itu rata-rata sebagian besar negara seperti itu, iya iya kan? iya, dan kalaupun punya RT itu gajinya tinggi banget. Mhm Makanya mhm. nggak banyak orang bisa afford Mhm mhm. dan mereka harus do it all by By themselves, themselves. that's right, iya. Musti bikin semua, pulang kantor masih harus wash the dishes, Mhm. musti cuci baju dan lain Mhm sebagainya, mhm. musti masak dan lain Mhm sebagainya. mhm mhm. Dan itu ternyata yang buat gue ya, itu Mhm kultur yang sangat bagus, mhm. karena keluarga itu jadi teamwork, Mhm. gitu loh. Semuanya memerankan peran masing-masing dengan sangat cantik Iya. akhirnya. Dan mungkin dari, ngobrolan kita, mereka-mereka, kita pun juga semua bisa belajar Iya, bahwa pun kalau mereka yang ada memilih di dalam karir hmm, gitu, jangan juga look down iya, kepada, ibu-ibu yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, yes gitu. Jangan look yes, down maksudnya, itu kan bukan sebuah pekerjaan iya, gitu, aku dianggap males, hmm. dianggap nggak produktif Iya, gitu ya. dan ibu-ibu yang bekerja juga nggak bisa look down juga Iya betul, ke husband-nya, iya, "Saya yang kerja," nggak bisa seperti iya itu karena iya betul, again, kalau kita punya nilai namanya teamwork, mhm, semuanya bisa diselesaikan dengan baik. mhm. Sebenarnya it matter of, communication Iya ya. Jadi iya, itu perlu dikomunikasikan. mhm, Jadi kalau fenomena dibilang bahwa istri harus bekerja atau istri tidak boleh bekerja, kembali lagi mmm, dalam, situasi gitu. iya, Kalau memang suaminya bisa mencukupi mhm, untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya iya, dan istri juga diminta untuk bisa ada di rumah gitu, ya si sang suami ini juga harus bisa juga mengerti gitu iya, bahwa istri itu bukan karena mentang-mentang suaminya sudah memenuhi segala kebutuhan rumah tangga sehingga mmm, dia jadi kerja keras dari pagi sampai malam, akhirnya mhm, juga dia nggak bisa merawat diri juga gitu kan. mhm mhm. Ya juga jangan sampai seperti itu juga. Iya iya iya, setuju banget setuju Iya. banget. Istri yang bekerja, gua ngelihatnya oke banget, it's Mhm very mhm okay. mhm. Tapi again, kalau kembali ke panggilan dan dia Mhm. sadar dia seorang istri, tetap sampai rumah kan musti tunduk Oh sama iya? suami. Iya. Ya, banyak istri jadi bos, Mhm. sampai rumah suaminya mau dijadiin karyawan, Mhm mhm mhm. dan ini bahaya banget. Mhm. Jadi semua rambu-rambu ini kita Iya. musti lihat dengan berkomunikasi yang baik Mhm dengan suami, mhm. suami juga berkomunikasi yang baik dengan Mhm istri. mhm. Gue rasa, eee, akan oke semuanya kalau Mhm. istri mau housewife atau dia bekerja. Mhm. Asal bisa memainkan role komunikasi dengan baik, Mhm. gue rasa akan aman semuanya. Ya sekarang kan, gini ya, sekarang lebih saling melengkapi dan saling Mmm, kerjasama. iya Ya pasti salah satu kebutuhan suami itu mau istri juga memerankan sebagai domestic support ya. iya, Domestic support tuh maksudnya jangan juga sampai dia pulang keadaan rumah tangga juga, berantakan gitu, mmm, maksudnya nggak bisa menyiapkan makanan juga yang tersedia iya gitu, iya, dan juga mungkin cucian dan lain sebagainya, rumah juga jadi nggak tertata dengan mmm, rapi, dan iya, gua rasa itu juga salah satu hal yang penting juga iya dalam iya, dia memilih untuk bisa bekerja karena juga mmm, mungkin faktor keuangan ya, iya atau juga mungkin mungkin bukan faktor keuangan, tapi memang dia memilih memang udah panggilannya seperti lo bilang adalah wanita karir. iya iya Tapi jangan juga sampai mengabaikan iya itu iya pekerjaan-pekerjaan rumah tangga iya iya gitu. iya, Karena, ini akan apalagi anak-anak ya, mmm, jadi terbengkalai. mmm, Sehingga anak-anak itu kalau kita bisa lihat dari attitude-nya dan mannersnya, mmm, terus jadi kayak anak-anak itu jadi tidak terdidik, mmm, bukan hanya secara edukasi, tapi juga secara moral, secara iya personalitas, iya attitude. iya Ini kan peran yang penting juga sebagai iya iya istri iya. gitu. Bini gue tuh kerja loh, Ed. Hmm, Bini gue hmm, tuh masih ngantor iya, dan itu dia, ngomong sama gue semenjak kita masih pacaran. hmm, Dia bilang, "Saya nih wanita karir," gitu. hmm, "Oh, it's okay hmm, hmm, it's hmm. okay. Kalau itu panggilan kamu memang di marketplace, I'm very okay Iya I'm iya very iya, okay." Dan ya kita mengerti role kita masing-masing. Maksudnya, dia kalau pulang ke rumah ternyata dia masih punya energi untuk hmm, nyiapin makanan buat hmm, hmm, gue. hmm, hmm, Dia masih punya energi untuk panasin makanan, hmm, bahkan masak iya, makanan buat gue dia hmm, masih punya energi. hmm, Bikin kue buat gue masih punya hmm, energi. hmm, hmm. Dan kadang-kadang mijitin gue juga Iya masih iya punya iya energi. Dan gue juga nggak bisa semena-mena juga. iya. Ya, sometimes kalau dia kecapean juga gue Ya. Nah, pijitin itu yang gue dia. bilang, maksudnya kita juga jangan put too much pressure juga, di Ya, mana kalau istri iya, kerja juga bahwa ya dia pasti ya namanya juga sama-sama pasti capek ya. iya, Kita tahu di iya, dalam marketplace pasti ada pergumulan, iya, tantangan.
dan nggak selalu setiap kali dia pulang dia bisa harus siapkan semuanya. Iya iya. Nah, karena itu sebenarnya kita juga bisa berpikir diperbantukan juga sama ART Iya gitu ya. iya. Karena Ya kita punya kultur yang pakai iya ART ya, thank iya, God. thank God dengan adanya ART itu juga mengurangi beban dari pekerjaan Iya yang biasa harus dilakukan istri. iya Misalnya untuk iya. cuci pakaian, Mhm setrika, mhm. ngepel. Sedangkan dia kalau misalnya juga kerja seharian dan dia juga harus ngerjakan lagi pas pulang sebelum berangkat Iya. kerja, ya, itu nggak memanusiakan manusia menurut Iya gua, iya iya kayak iya gitu. iya iya. Maksudnya gue juga sering kasih reward ya buat Hmm, istri. hmm, Maksudnya, eee, iya dengan segala macam kesibukannya dia masih sempat ngurusin iya gue, iya, ngurusin makanan dan lain sebagainya hmm, tuh. Jadi sebenarnya number one rule adalah communication sih. hmm, Komunikasi soalnya kan jadi alasan nomor satu banyak pasangan yang bercerai ternyata. hmm. Bukan karena status ekonomi, bukan Betul karena status betul sosial, betul bukan karena seks, bukan betul ternyata number one adalah komunikasi. betul. Dan ilmu komunikasi paling tinggi kan cara kita dengar ya. Hmm. Makanya Tuhan ciptain kuping kita 2 Dua, mulut satu iya betul. supaya kita Iya rajin iya denger. iya Rajin denger, apalagi kalau istri lagi ngomong ya rajin lah suami-suami mendengar. iya iya. Walaupun kita tahu ujungnya apa. Tapi ya dengerin dulu lah, Iya. dengerin dulu. Jadi seru kan? Tapi bagi istri yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, kita harus benar-benar menghargai, Oh ya. iya iya, bukan dia nggak Iya, ngapa-ngapain loh itu. karena orang tuh punya persepsi bahwa istri sebagai rumah tangga tuh kayak nggak mengerjakan kerjaan apa-apa. Padahal Hmm. kita tahu it's a full time job, Ya, gitu. never ending job. Iya, kayaknya Ya, nggak selesai-selesai. Apalagi juga ngurusin anak, pulang sekolah, dan iya, lain sebagainya. Itu hmm, it's just amazing, gitu. iya. Jadi suami-suami yang punya istri housewife, kasih Hmm. reward dong ya. Iya 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 Kasih reward, iya. reward buat istri. Jadi sebenarnya fenomena ini sebenarnya kembali lagi tergantung dengan keadaan ya. Mhm, Juga kita harus juga menyadari bahwa kita yang memang, diberikan kesempatan even shining in the marketplace iya gitu, seperti tadi kita udah bahas, jangan look down juga kepada mereka-mereka yang memang, eee, sep menjadi full time ibu rumah tangga. iya, itu kembali ke panggilan masing-masing kan. Hmm, Makanya kalau kepala rumah tangga ngelihat keluarga adalah teamwork, hmm, ini akan jalan dengan baik hmm, gitu. Tapi kalau sang suami atau kepala rumah tangga mulai lihat istrinya saingannya dia, hmm, itu udah hmm, bahaya hmm, sebenarnya. hmm. Again kan itu semua cuman karena nggak ada komunikasi Hmm, sebenarnya. hmm, hmm. Akhirnya hal-hal itu terjadi. Iya iya Insecure lah, iya merasa nggak aman lah, dan lain sebagainya. iya 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 Kayak gitu. iya. Jadi komunikasi again itu sangat penting, ngobrol. Makanya gue sering ngomong sama orang-orang yang masih pacaran, agenda pacaran tuh ngobrol. Iya iya Ngobrol, bukan tidur bareng, iya. bukan bukan pegang-pegangan Mmm, tangan, bukan romantisme yang iya. dibangun, tapi ngobrol. Tapi sebenarnya mereka tuh, yang gue lihat ya mereka ngobrol sih nggak akan habis-habisnya ya kalau Mmm, pacaran ya. mmm, Kalau kita pikir kan kadang-kadang, kok bisa mereka setiap hari ya, nggak usah mmm, mereka lah, gua lah gitu, mmm, atau kita lah bisa mmm, ketemu setiap hari, mmm, 3 jam, 4 jam tuh kayaknya topiknya nggak pernah habis, mmm, bener nggak gitu? iya Tetapi masalahnya, hal-hal yang dibicarakan tuh nggak lebih hal-hal yang lebih strategikal gitu. iya iya, Jadi ya, nah ini kekurangannya. mmm, Sehingga untuk mempersiapkan kepada pernikahan gitu, kita juga bukan hanya ngobrol-ngobrol santai, iya tapi kita lebih bicara ngobrol mengenai keuangan, bagaimana iya kita nanti, iya, menjadi parents gitu, mmm, parenting mmm, gitu. Terus bagaimana kita mengelola, masa depan buat kitanya juga buat anak-anaknya iya. gitu, dan gua rasa itu sangat penting sekali. Ngobrol nih kan dalam arti bukan tukeran informasi ya, Ya, banyak orang suka kadang-kadang, "Tadi gue makan sama ini, gue tadi ke sini," itu kan cuman tukeran informasi. Jadi mhm, ngobrol tuh lebih kepada tukeran pikiran sama tukeran perasaan. mhm mhm mhm. Gitu, karena cowok kan pakai pikiran, Mhm mhm. cewek Iya pakai perasaan iya gitu. Nah, itu musti bisa dikomunikasikan. iya Nah, ini number one rule kan iya. communication, itu musti bisa. Nah, communication itu kan pasti kita harus tahu perbedaan perempuan sama laki itu beda gitu. Yes. Cara laki berpikir yang Mhm, goal oriented, mmm, result oriented iya, dengan cara wanita berpikir. Karena seringkali pembicaraan, obrolan itu nggak bisa, produktif dan mhm, juga efektif karena kita berbicara dengan cara kita berpikir iya gitu. Dan juga sebaliknya, iya, kalau kita nggak bisa mengerti pasangan mmm, kita dan sebaliknya, itu nggak pernah bisa ketemu. iya Sehingga iya, akhirnya kita bisa menyalahkan untuk
wanita harus di rumah Mmm, sebagai ibu rumah tangga mhm, atau dia menjadi karir ya, karena kembali lagi lack of communication. yes. Iya, Karena kalau udah lack of communication, asumsi kan, iya, dan kalau udah asumsi, ya jadi gitu, lo seharusnya bisa mikir dong. iya, iya, Nah iya, itu ngeri kan. iya. Lo ngerasa nggak gue kayak gitu? Mhm, Nah itu mhm, kan bahaya, itu kan asumsi, mhm, pertanyaan-pertanyaan mhm, asumsi loh. Yang kamu pikirin saya nggak pernah tahu mhm, gitu, mhm, yang kamu rasain saya nggak pernah tahu. mhm, mhm. Karena memang kita bukan Tuhan kan. Iya. Nah, Jadi terus kalau fenomenanya bagi orang yang karir ya, wanita mmm, karir. Terus akhirnya dibilang, ya kalau memilih untuk, karir, tapi akhirnya anak-anak jadi terbengkalai. mhm, Anak-anak misalnya jadi kurang perhatian, menurut lo mhm, gimana tuh? mmm, Bagi yang memilih untuk karir gitu. Soalnya kan bisa aja dari kubu sebelah gitu, "Makanya saya jadi ibu rumah tangga nih," gitu. mhm, "Saya berkorban, karena kalau mhm, berkarir nanti jadi anak-anak nggak bisa, bertumbuh menjadi, sehat secara iya iya mental, iya. secara jiwa, dan lain Jadi sebagainya." jadi menurut gue sih cewek yang memilih untuk berkarir dan dia percaya panggilannya di Mmm, marketplace, dia musti ekstra justru, hmm, ekstra. Dia musti ekstra segalanya, ekstra hmm, membagi waktu, hmm, ekstra punya waktu sama anak-anak, hmm, musti ekstra hmm, semuanya. hmm, hmm. Jadi itu takes discipline Iya, sebenarnya. iya. Dan seringkali banyak yang gue temukan nggak disiplin. Hmm. Karena terbuai dengan tiba-tiba ada kumpulan lain Hmm, di hmm, luar hmm, rumah, hmm, hmm, ada komunitas-komunitas di hmm, kantor hmm, yang hmm, hmm, mungkin ya harus dia datengin dan hmm, lain sebagainya. hmm. Jadi it takes discipline. Dan juga peran suami juga perlu, Perlu. makanya tadi waktu kita sempat bicara di podcast sebelumnya, bicara mengenai fatherless, Ya. di mana pria ini juga waktu pulang itu they have to spend time juga. Yes. Ya, even 1 jam, 2 jam gitu di Yes. tengah-tengah kesibukan, Yes. quality time, Yes. sehingga itu bisa help ya, Ya. sehingga anak-anak itu nggak merasa seperti fatherless atau parentless, Ya kayak ya gitu. ya. Kayak misalnya ambil waktu siang jemput anak-anak ke sekolah misalnya, Hmm, untuk hmm, ibu-ibu yang kerja. hmm, Gitu, hmm, it helps gitu hmm, loh. Misalnya dia sampai malam, ambil waktu sore bentar ngopi cantik sama hmm, suaminya hmm, misalnya, hmm, hmm, it helps. hmm, hmm. Maksudnya untuk, ibu-ibu yang memilih untuk berkarir dan Iya, iya, bekerja. iya. Soalnya Mhm, kan kita juga sama-sama kita aktif, gua sama istri itu iya dua-duanya aktif ya, iya dan boleh katakan is quite busy juga. iya. Tapi at the same time juga kita sama-sama bisa luangkan quality time Mmm, gitu. mhm mhm. Walaupun kadang-kadang ada waktunya banyak, ada Iya waktunya sedikit iya gitu. iya. Tapi, saling mengisi lah satu dengan lainnya. Iya iya, gue sama Ingrid juga selalu gitu, ngatur ketemu lah di mana, Mmm, nyuri-nyuri ketemu ngopi lah, mhm, mhm. kalau bisa traveling, kita traveling Mmm, bareng mhm, gitu mhm, segala mhm. macam. Itu penting banget. Mmm, Itu penting banget, untuk bisa spend time, mmm, kebetulan anak-anak gue udah gede ya, mmm, jadi, yang anak-anak yang masih kecil sih gue lebih concern ya, mmm, mhm. yang masih kecil dan ibunya harus bekerja, nah musti Iya, pinter-pinter, iya. disiplin bagi waktu. Nah, kalau menurut lo, pesen lo apa kalau bagi kaum milenial nih khususnya? Mmm, Mereka tuh pasti dua-duanya aktif bekerja gitu. Terus gimana untuk bisa membangun kehidupan mereka juga yang sehat mhm, dan juga yang punya anak-anak yang masih kecil juga bisa bangun sehat. Kenapa? iya, Karena dua-duanya kayak misalnya contoh di Singapura ya, mhm, karena dia tingkat perceraian itu sangat tinggi, mhm, karena independence-nya sangat tinggi. Di mmm, mana yang perempuan kerja, yang laki kerja. iya Jadi interdependence-nya kurang. iya, Sehingga misalnya, ya saya punya duit sendiri, saya punya karir sendiri, mhm, something happen, mhm, I can survive. iya, Nah, gimana untuk bisa membangun kehidupan mereka berdua sebagai suami istri yang dua-duanya karirnya misalnya sukses, mhm, berhasil, tapi juga di satu sisi juga mereka juga bisa berhasil membesarkan anak-anaknya, bukan hanya secara educational gitu, iya, tapi juga punya attitudes, punya manners, dan punya karakter yang baik. gue rasa sih musti di-setting dari awal ya. Hmm, Settingan dari awal tuh penting banget, maksudnya mereka tuh mau berumah tangga tuh karena apa gitu loh. hmm, Karena cuman mau apa, cuman hmm, mau karena perjodohan hmm, mungkin hmm, dan lain sebagainya, tapi musti jelas dari awal. hmm, Musti jelas bahwa waktu mereka punya anak, ingat baik-baik bahwa psikologinya anak hmm, adalah spend time with me. hmm, 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 Psikologinya pria kan hmm, respect me, hmm, hmm, psikologinya perempuan talk to me. hmm, hmm, Jadi kalau kita emang bener-bener mau punya anak, jadi kita musti bener-bener spend time sama mereka, hmm, 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 gitu. Jangan cuman tahu bikin anak, hmm, tapi kita nggak pernah ngerti mereka. hmm, 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 Gitu loh, cuman tahu aja bikin anak terus hmm. nanti diurus sama siapa, babysitter, Hmm, bla bla hmm, bla. hmm, hmm, We can afford mungkin, hmm, tapi itu tidak bagus buat psikologinya anak. hmm, Karena hmm, psikologi sang anak selalu adalah spend time with me. iya,
iya. ya kayak dia dicebokin, wah Mmm, itu dia akan inget sampai kapanpun. Waktu mhm. saat-saat anak-anak kita nggak berdaya, terus ada orang tua, presence-nya orang tua, Mhm. itu mereka nggak akan lupa sampai kapanpun. Iya betul. Nggak akan lupa. Mmm, Mandiin mereka segala iya itu penting, jangan semua apa-apa sekarang iya ART, iya. babysitter. Yes, that's right. Kalau kita masih bisa mengerjakan sendiri, why not? Iya. Why not? Itu anak-anak kita kok, And be there for them be there gitu, for them. be, the ears for them gitu. Yes, Ya jadi bisa menjadi sahabat juga buat kita, ya. buat mereka juga. Ada ruang error, Iya iya ada iya ruang iya error buat iya, anak-anak that's dan right. kita ada di situ. Iya. Jangan cuman karena kita berkarir atau kita mungkin capek jadi Mhm housewife, mhm. kita nggak bisa lihat kegagalan anak-anak kita. Wah, Mmm, ini bahaya banget. mhm. Sahabat gue namanya Yeri Patinasarani, dia Mmm, bilang, "Anak-anak kita bukan piala." Gue setuju banget. mhm. Anak kita bukan piala, ya. Mhm. Mereka adalah a normal human being That's right. yang Iya. bisa melakukan error, yang bisa gagal, yang bisa salah, Iya iya dan iya lain iya sebagainya. iya. Jangan sampai gue suka ngeliat gini, orang tua karena, ibu-ibu karena stres mungkin Mmm, di tempat pekerjaan, stres mmm. jadi ibu rumah tangga, anaknya punya salah, emosinya ke dia. That's right. Iya "Wah, kamu gini, kamu," tiba-tiba jadi begitu iya gitu loh. iya Wah, tuh ngeri banget. iya "Kamu anak setan," iya iya segala macam kebun binatang tiba-tiba keluar iya. ketimpa ke anak ini. Dan itu kalau dengar cerita itu gue ingat waktu kita di Bali ya, Mhm. terus malam-malam kita pulang kita pesen Uber gitu, bukan Ah, Uber ya, Grab ya. Grab. Yang luar biasa tuh kan waktu kita nggak bicara sama dia, itu kan malam-malam ya, sekitar Iya jam 12 malam, iya, yang nyetir kan perempuan ya. perempuan. Terus waktu lo sempet nanya gitu sama dia, Mhm, dan kita baru tahu yang pertama bahwa suaminya baru meninggal dunia iya gitu. So, dengan keadaan seperti itu dia harus survive iya. gitu. Kan kita nanya, "Bu, nggak hati-hati, apa nggak Mmm, bahaya nih nyetir mmm, malam-malam?" Dia mmm, bilang. Terus dia dia kan bilang, "Ya, saya dalam hidup ini kita bisa punya pilihan. mmm, Waktu ada bencana, malapetaka terjadi dalam hidup kita mau mengeluh dan akhirnya tidak ada solusinya, atau ya berjuang dalam kehidupan, bersyukur dan terus, eee, berkarya saja gitu." iya, Dan bahkan dia bilang sekarang ini, dia harus drive mungkin sampai pagi, mhm, terus pagi-pagi juga harus nganterin anak sekolah, iya dan anaknya tidur di belakang kan. iya, gue nggak akan lupa pemandangan itu. Itu kan we were surprised ternyata di Iya belakang mobil, Avanza, dia naik Avanza, iya, bangku ketiganya ditidurin gitu, mhm, ya anaknya bener-bener tidur nyenyak. tidur lagi tidur Jadi nyenyak. dia harus nyetir semalaman, anaknya tidur ya sampai mungkin jam 6 pagi, Mmm, dia kerja, terus anaknya mandi, dan dia anterin ke sekolah. So, I was so touched and then iya. belajar dalam kehidupan ini, wow, nggak mudah gitu, "Hai Ibu, kalau nonton, hai Ibu." iya. We are truly blessed gitu Oh ya. iya Maksudnya kita lihat semangat juangnya iya gitu, eee, di tengah-tengah dia memilih juga karena juga tidak ada pilihan lain juga iya. Itu untuk dagu gue drop loh waktu iya, lihat anaknya lagi heeh, tidur. Hah? iya, Kaget gue. untuk Gila untuk gitu. tetap berjuang dalam Yes. hidup, tapi di satu sisi ya dia juga tetap memperhatikan Iya gitu. Ya iya. dia juga bisa pertama mengeluh, Mhm dia seperti lo bilang orang marah terus bisa nyalahkan anak ya, mhm mhm. melepaskan emosinya, Iya tapi dia tetap berperan sebagai ibu, iya dia berperan juga sebagai ayah, iya. dan yang luar biasa dia nggak menyalahkan Tuhan, nggak menyalahkan keadaan, Itu keren. just embrace Yes. the journey Iya. that has been given by God. Dan dia bawa titipan Tuhan itu dengan Iya carefully banget. iya. Itu gue demen. Dan gue nggak ngelihat dia bener-bener kayak mengeluh atau cerita sedih untuk supaya dapet tips gitu, Iya iya enggak gitu. iya Dia malah kayak nguatin kita semua yang di dalam iya. mobil itu. Malah kebalik tuh waktu Soalnya malam kadang-kadang itu. orang kan Iya malah dapat kesempatan iya cerita sedih itu untuk dipakai untuk mendapat tip. iya iya. So, Karena eee, banyak juga kan sekarang NPD parents. hmm. Berapa episode sebelum kan Mmm, kita bahas mmm, narcissistic mhm, personality mmm. disorder. Banyak juga orang tua gitu, "Mama yang udah kerja, papa yang udah kerja." Iya 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 Kan iya. itu kan put the Iya blame, iya iya, guilt that's guilt right. tripping Iya ke anak-anak. iya Jadi iya anak-anak, kalau iya anak-anak bisa ngomong udah ngerti, iya "Lah lah kan disuruh Tuhan lo kerja." iya Kalau iya anak-anak bisa ngomong iya ya. iya. Tapi anak-anak seringkali dari kecil dikasih rasa bersalah. Mhm Kayaknya mhm. orang tua bekerja karena salah mereka. Iya iya Wah itu iya. kan bahaya banget. Atau So, juga orang tua jadikan anak investasi, ya, ya kan, di exactly. sekolah kan tinggi-tinggi untuk supaya jadi-jadi, untuk dia bisa Ya. berhasil gitu. Jadi So kayak anak jadi investasi. ya, so Ibu Grab yang di Bali, we were so blessed and touched Mmm, by your ya, jadi
out of this topic kita belajar bahwa it's all depend of the situation ya. Yes. Bagaimana apakah boleh bekerja Mhm. sebagai ibu rumah tangga atau memilih sebagai karir, Ya. semua tergantung situasi dan kondisi. Bisa Dan memulai juga karir, Ya. pada akhirnya juga bisa menjadi ibu rumah tangga. Ada yang Nah. memulai jadi ibu rumah tangga, satu situasi kondisi kayak dia jadi ibu rumah tangga kan sebelumnya supir Grab, Ya. ya tapi karena keadaan akhirnya dia ya istilahnya ibarat juga jadi kerja di marketplace. Ya. Tapi dia nggak menghilangkan tugasnya sebagai ibu. Yes. Alright. So, moms yang And dad. bekerja dan yang bekerja di rumah as a housewives, we salute you. Dan kita para dad, para suami Mhm. juga harus respect. Yes. Gitu. Yes, karena mereka diciptakan sebagai penolong. Oke. Yang artinya lebih kuat daripada yang ditolong. Alright. Kalau yang laki diciptakan sebagai Kepala rumah tangga. kepala rumah tangga. Tapi yang lebih kuat istrinya. Oke, mantap. Makanya mereka yang hamil 9 bulan. Oh gitu. Lebih Kalau kuat kita soalnya. nggak bisa hamil 9 Kita nggak bulan. bisa. Oke. Kita kalau hamil 9 bulan komplain mulu. Oke, Oke. time to food Ya. testing. Testing. Wah, excited nih. Hari ini kita makan gyoza Gyoza, Jepang. Jepang, Iya. versi Jepang. Versi Jepang. Ada di mana nih? Di Sejuk, Bakmi dan kopi. and Kopi. Ada di Puri Indah, ada di mana-mana. Menu favorit gua nih. Oh iya, me too. Iya. Gyoza. Ini di Korea juga ada loh, namanya beda tapi. Oh iya. Apa namanya? Namanya beda tapi rasanya juga beda juga kayaknya. Apa? Tapi ini aslinya dari Jepang, Jepang, nama gyoza. ya? Oh rasanya beda. Ini ingredientnya beda yang di Korea. Kayaknya beda. Kayaknya ya. Hmm. 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 Ini di Sejuk salah satu andalan. Iya ya. Atau Aku punya. ini sebelah gue nih. Enak. Ini kayak pangsit rebus. Dalamnya ada daging giling. Tapi ini kulit pangsitnya bikinnya tuh bisa kayak crispy gitu loh. Dan ini 100% halal loh. Yes. Gitu. 100% halal guys. Jadi Cuman ada di Sejuk. Ya. Bakmi dan kopi. Bakmi dan kopi. Gitu dong. Dan pakai chili. Chilinya juga enak banget. Chili, Chinese way chili. Terus ya gabungannya semua enak. Gue sih 10 gue. 10 nih gyozanya Sejuk. Kalau gue yang kasih nilai kan nggak subjektif. Nah, 10 gue. 11. Hah? 11 dari belakang. Siapa yang ngomong gitu ya? Enggak tahu. Gue pernah dengar tuh orang ngomong gitu. Enak ya? Gila. Enak guys. Bisa dicobain. Gyoza. Di Sejuk Bakmi dan kopi. Infonya kalau yang di Korea itu namanya mandu. Kalau yang di Korea ada sayurannya. Tuh. Di Korea namanya mandu. Dalamnya ingredientsnya ada sayurnya. Oke. Aha. Itu yang membedakannya. Enak. Gyoza Sejuk. Hah? 100 deh. Hah? Jadi gue 10 dari 100 dong. Gua kasih nilai A. Nilai A. Oke. Gue sih 10 nih. Gyozanya Sejuk, bakmi, and kopi. Sedap. Cobain. Go food. Jadi kalau ada pertanyaan, drop di kolom komentar atau DM ke housetop.kreasi. See you guys.